Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang tetap istimewa dan sangat spesial. Ada yang kenal beliau? Pasti pada kenal. Gimana Om? Apa kabar Om? Baik, gimana? Gue lepas nggak apa-apa ya? Ini buka. social distancingnya Buka jauh aja, nih. Buka aja ya? Kenal siapa? Siap. Jadi hari ini kita kedatangan Om Mobi. Insya Allah ini bakal bawa obrolan yang luar biasa. Ya, makanya nonton sampai habis. Jadi nonton sampai habis. Jadi gimana tadi di jalan Om? Hah, di jalan Macet nggak? Macet nggak terlalu. Jauhnya itu loh ke sini. Ya. Tapi nggak banjir ya? Nggak banjir ya? Ada lewat genangan dikit, nggak tahu Google Maps tuh ngasih lewat jalan agak masuk gang sedikit, terus gangnya ada sedikit genangan tapi nggak apa-apa. Jadi gini, Om Mobi kan sekarang dikenal sebagai apa nih Om? Secara profesional? Sebagai orang bertopeng. Orang bertopeng. Nah, yang saya pengen tanyain, awal mulanya Om Mobi terjun ke dunia profesional YouTube seperti sekarang, itu kapan? Kita kenal tuh 2000 berapa sih Om? 2014 apa 15 sih? 16 atau 17. Yang di Jogja? Iya di Jogja acara itu yang kenalin kan Om Bule. Om Bule, iya Om Bule. Tommy Jamail. Nah sebelum itu saya kenal kan Om juga udah duluan nih YouTube-nya. Udah Sebelum itu. 2014 akhir kalau nggak salah kita mulai video awal-awal. Nah, video awal-awal itu di pameran mobil. Itu ada bersama satu orang. Dia itu nge-shoot video, nge-shoot mobil tanpa ada suara, tanpa ada apa, cuma lagu aja. Jadi kayak walk around mobil-mobil. Itu pertama tuh begitu. Nah, saat itu kami juga bikin video review. Nyobain aja video review. Mobil apa tuh pertama kali itu? Di pameran juga video review, tapi pakai voice over. First impression aja, videonya cuma antara 3 menit sampai 5 menit aja. 3 mobil waktu itu kita buat. Nah, cuma waktu itu mau dikeluarin di channel pribadi. Cuma males ya kayaknya. Ya. Akhirnya bilang ke teman itu, uploadnya ke situ aja ya. Karena waktu itu namanya bukan nama orang, namanya Motomobi gitu. Motomobi itu singkatan? Motomobi itu atau apa? Bisa jadi singkatan dari motor dan mobil yang huruf belakangnya dihilangkan. Waktu dia buat juga itu moto mobil dia bilang gitu ya. Ya apalah pokoknya itulah apalah arti sebuah nama ya. Jadi tapi sekarang nama itu cukup luar biasa nih saat ini Om. Ya enggak terlalu luar biasa. Jadi intinya Motomobi itu saya juga baru tahu nih ternyata itu motor dan mobil. Banyak sebenarnya banyak tapi akhirnya jadilah Motomobi TV. Nah, sebelum Om masuk ke dunia YouTube, sebelumnya Om entrepreneur atau kerja sama orang Om? Pernah jadi entrepreneur, pernah kerja sama orang, pernah jadi supir taksi online, semuanya pernah. Mungkin teman-teman baru tahu nih, Om pernah jadi supir taksi online. Iya, udah berapa kali kok kamu bilang kami pernah jadi supir taksi online. Waktu itu hidup hancur berantakan. Mobil yang tersisa akhirnya tinggal, waktu itu kita beli baru akhirnya. Daihatsu Ayla. Ayla itu yang sekarang yang turbo, turbo itu diturbokan ya. Itu mobilnya, itu pertama kali narik taksi online. Itu masih awal-awalnya, brandnya udah nggak ada sekarang tuh. Sekarang jadi Ayla Turbo ya. Ya. Nah itu taksi online Uber waktu itu udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Belum ada tuh yang lain-lain, lawan-lawan itu belum ada. Dari situ, tapi itu udah sempat bikin YouTube yang di pameran itu. Nah terus udah aja narik taksi online sambil itu kan di review juga Daihatsu Ayla-nya. Terus berkembang akhirnya jadi sampai sekarang. review terus ya.
Dan mendapatkan mobil tes waktu itu kan susah. Jadi waktu itu mobil yang kita punya yang akhirnya habis itu dijual. Akhirnya di review dijual. Waktu itu punya beberapa mobil akhirnya dijual-jualin gara-gara susah. Tapi sebelum dijual review dulu. Oh siap. Akhirnya jadi konten lah di YouTube-nya Om ya. Nah itu maksudnya juga biar jadi kenangan. Oh siap. Pernah punya mobil ini. Nah yang bikin gue penasaran sebenarnya, apa alasan pertama Om pakai topeng? Biar nggak dikenal lah. Orang yang masuk YouTube kan pengen dikenal. Nggak, ya dikenal namanya sama kontennya aja. Orangnya mah nggak perlu, nggak penting. Nah ceritanya pertama kali Om dapat nih topeng, kalau nggak salah, gue waktu masih naik touring, masih naik motor-motor Scorpio, kayaknya di zaman gue kuliah, kayaknya gue pernah pakai topeng begini gue beli di... Ini banyak di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan. Bener nggak? Harganya 20.000. Nggak, bener nggak itu? Bener itu. Jadi lu bukan bikin khusus bukan untuk diri lu sendiri? Bukan custom. Waktu itu punya satu di rumah, terus karena video review itu harus ada yang memperagakan dan kita nggak punya orang untuk memperagakan, akhirnya memperagakan sendiri. Terus topeng yang ada di rumah itu satu-satunya adalah ini. Dan nggak banyak. Dan belum banyak karena beli cuma buat kebutuhan awalnya kan? Iya, cuma satu. Akhirnya pakai topeng ini. Pakai topeng ini ya keterusan. Sampai sekarang mengenal dengan ini. Nah, sekarang akhirnya beli banyak. Masih ada yang produksi atau bikin sendiri? Enggak, masih banyak kok ini. Oh, masih ini banyak. Benar-benar masih banyak, di mana-mana bisa didapat. Jadi nggak dipatenin sama Om ya? Enggak dipatenin sama sekali. Jadi kalau gue pakai topeng kayak lo, mungkin gue bisa ditebak orang. Sama gedean dikit sih. Ini motor mobil ya? Iya. Biar orang yang menilai. Sama tuh botak-botak. Tapi banyak orang yang penasaran sebenarnya mau sama penampakan muka lo sebenarnya Om. Kenapa? Dan enggak, mesti. Kenapa gitu? Ada nggak kemungkinan suatu saat lo bakal ngasih lihat siapa lo sebenarnya? Kayaknya enggak ya, karena nggak perlu ya. Hah? Nggak perlu. Kayaknya nggak ada ya, nggak akan ya? Nggak perlu. Buat apa? Ya siapa tahu kan? Karena nggak penting apa yang ada di balik topeng. Yang penting tuh isi videonya. Orang kita kan kerjanya buat video. Misalkan kemarin kan terakhir di channelnya Om Andre Taulani, gue sempet ngeliat, ayo nih gym nih buat lo, tapi lo buka 200 juta. Buka masker lo. Nggak bisa, terlalu mahal, terlalu murah. Nah, ada nggak kemungkinan tiba-tiba dia bawa duit nih 1 miliar nih, Om buka dong publikasi muka lo? Nggak bakalan ada. Lo mau nggak? Nggak bakalan ada. Kalau ada 1 miliar juga kurang 1 miliar juga kurang ya? Karena sekali dibuka itu ya sudah akan terbuka terus, nggak bisa ditutup lagi. Mau ditutup seperti apa akan kelihatan terus. Ya akhirnya privasi lo akan jadi konsumsi publik ya? Iya, akan terganggu. Kita kemana-mana nanti jadi kalau ini kan sekarang kalau jalan sama keluarga. Enggak sama Om Fitra gitu ya. Orang paling curiga aja gitu, tapi nggak ada yang berani. Wah itu mobil. Iya. Nah, kalau misalnya udah kebuka sekali kan orang udah jelas-jelas. Buat apa pakai topeng lagi? Iya, dan udahlah enak begini. Dan akhirnya semua orang pakai masker sekarang. Iya. Sebelum pada pakai masker lo udah duluan. Iya. Akhirnya semua orang pakai masker, ya udahlah. Nah, yang sebenarnya teman-teman masyarakat 62 kita nih pengen tahu Om, masuk dunia profesional YouTube itu asik, menguntungkan atau enggak? Atau bisa jadi jalan hidup nih buat masa depan? Semuanya bisa-bisa aja, tergantung kita menjalankannya gimana, tergantung. Ini kan pertama dibuat YouTube itu sebenarnya bukan mencari nafkah di situ. Karena mencari kesenangan sebenarnya. Awalnya mencari kesenangan. Kenapa? Karena waktu itu hidup udah susah. Terus tahun berapa sih Om kalau boleh tahu? 2000 awal susah tuh 2013. Lo pernah ngerasain fase itu? Waduh, sampai jongkok-jongkok. Ya kalau sekarang kan orang ngelihat di YouTube nggak ada yang nyangka lo pernah begitu. Iya, nggak ada yang tapi nyangka. Lo pernah ngerasain itu? Waduh, iya. Memang narik taksi online tuh nyari duit. Berapa tahun? Sebentar banget. Sebentar banget. Jadi narik taksi online itu 3 bulan lah. 3 bulan. Ayla biru itu? Ayla putih. Yang biru? Itu Sigra. Oh itu Sigra. Oh Ayla putih ya. Cuma sebentar 3 bulan lah dan lanjut abis dari situ profesionalnya kemana lagi?
Profesionalnya ada akhirnya beberapa kerjaan yang jalan tapi nggak cukup juga untuk nggak bisa recover lah, nggak bisa recover. Nah ya pelan-pelan ya udah YouTube-nya terusin karena ini kesenangan. Waktu itu kita itu dulu kan untuk kesenangan kan butuh ngeluarin uang kan? Pasti dong. Ya kan? Pasti. Nah kalau bikin video, kalau kita senang bikin video nggak pakai ngeluarin uang kan? Ya yang penting alatnya punya. Orang bikinnya pakai handphone. Handphone. Nah menurut lo ini bisa nggak diikutin sama teman-teman di luar sana? Iya dan tidak. Iya dan tidak. Tidak. Kenapa? Pertama ya kenapa iya? Kenapa iya? Karena kalau misalnya ini kita nawa itu awalnya kalau kita bikin jadi content creator nih, kalau ini channel ini nih ya dibikin berdasarkan karena kita suka. Ya. Bukan karena kebutuhan, bukan karena untuk kegiatan promosi tertentu, bukan karena apa-apa. Ya. Nah, jadi terus dibuat. Berjalan. Nah, dan kenapa harus passion? Kenapa harus suka? Karena kita harus buat video itu rutin. Tanpa beban berarti. Tanpa beban ya, jalan aja. Orang begitu subscribe, kenapa dia subscribe? Karena dia berharap mau nonton video selanjutnya. Karena mereka subscribe tujuannya itu. Oh, tujuannya itu. Di saat kita nggak ngasih video baru, ya dia bisa unsubscribe lagi. Oke, berarti kita harus konsisten juga di kerjaan itu. Harus konsisten sekali, sangat harus konsisten. Kecuali emang brand yang emang buat sekali-sekali, buat show off aja gitu bisa juga. Cuma kan kalau ini kan, kalau memang untuk menjadi mata pencarian, kita harus tetap buatnya rutin. Seperti itu mata pencarian, walaupun mungkin setahun pertama bisa tidak mendapatkan apa-apa. Kita harus siap. Harus siap. Kalau waktu itu kami mau melakukan itu terus review, bikin video terus, karena ya untuk kesenangan kok, bukan untuk cari duit. Jadi buat masyarakat 62 kita nih, yang pengen ikutan terjun juga di dunia profesional YouTube, ya memang harus konsisten. Kedua, niatnya dulu nih. Niatnya buat apa? Karena mungkin kalau kita bikin konten positif, setahun pertama belum tentu berhasil ya. Jarang gini loh. Kalau misalnya itu bukan kegiatan yang kita senangi, ya itu kan menjadi beban buat kita. Pasti dong. Iya kan? Itu pasti. Udah jadi beban. Kadang mesti ngeluarin duit, mesti beli kamera lah, mesti beli handphone yang bagusan lah, ngasih temen yang bantuin sana sini. Ya begitu. Jadi harus benar-benar nggak dasar asal mulanya tuh jangan dari untuk nyari duit. Itu dasarnya dulu. Karena stres sendiri nanti udah pasti. Orang pendapatan YouTube itu untuk bisa mendapatkan AdSense nih, itu butuh kalau nggak salah 1000 subscriber. Ya. Dengan berapa ribu jam tayang? Dengan 4000 jam tayang. Ya kan, 4000 jam tertonton. Jadi belum tentu punya banyak video. Ini kalau ini video misalnya 20 menit, orang nonton rata-rata 5 menit, ya itu. Yang kalau main nonton 1000 kali 5 menit udah 5000. Iya. Udah selesai itu. Menit loh itu, bukan jam ya. Bukan jam. Jadi 4000 menit. 4000 jam. 4000 jam. Untuk bisa AdSense. Nah, begitu dapat, nanti jangan kaget yang dapat cuma 200.000 gitu kan. Itu 4.000 yang pertama itu kan? Ya akan diawali dari sesuatu yang sangat kecil sekali, dan kita kalau misalnya kita terpaksa mengerjakan untuk cari duit, bikin terus cuma dapat nggak nyampe 1 juta sebulan. Nggak ketemu juga. Nggak akan ketemu, nggak nyampe 500.000 sebulan mungkin kan. Kita awal waktu kami awal bikin YouTube itu belum ada peraturan 1000 subscriber 4000 jam tuh belum ada. Berubah ini berarti? Ini udah berubah. Tapi udah agak lama berubahnya. Waktu itu belum ada. Yang dapat AdSense dapat $0,50 sebulan, $1 sebulan. Gitu. Gimana caranya bisa tahan begitu? Karena kita seneng ngerjainnya. Jadi kalau emang yang bener dia nggak punya kerjaan, dia langsung bener terjun ke YouTube, ini nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Nah biasanya orang sambi-sambi dulu, Jadi dia tetap harus punya kerjaan yang pasti dulu. Ini nyambinya. Sampai akhirnya udah cukup kaya untuk gitu ya. Wow. Jadi kalau punya kerjaan, terus ini jadi sambilan yang menyenangkan, dia suka untuk mengerjakan sebagai refreshment juga buat dia. Berarti mungkin ujungnya akan kebalik nih. Mungkin begitu kebalik, dia akan berhenti kerjanya. Dan lebih serius lagi di situ. Lebih senang melakukan apa yang dia suka melakukan kan. Dan kontennya akan mulai terbentuk ya. Betul. Kalau udah makin panjang perjalanannya, dia akan tahu nih, di sini loh gue, berarti kekuatan gue. Betul. Awalnya Om memang udah di mobil? Enggak. Awalnya hobi apa? Aja. Selama bikin YouTube, pertama kali kontennya tentang apa?
Kontennya pasti mobil. Tetap di dunia otomotif? Otomotif. Sampai sekarang nggak keluar? Nggak keluar. Atau ada penambahan? Penambahan itu paling yang kolaborasi ini ya? Kolaborasi, ya. Misalnya membahas suatu bengkel, tapi itu otomotif juga. Yep. Sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan pembahasan, kita ada bikin nih, lagi ragu-ragu mau ngeluarin apa enggak, ngobrol sama dokter urolog. Urolog itu bagian apa tuh? Down under here gitu. Apa tuh? Terus? Ya. Ngebahas itu kita bikin juga gitu. Cuman ini lagi ragu-ragu nih, mau keluarin nggak? Kayaknya kalau mau ngeluarin pun malam Jumat, malam-malam banget jam 10 gitu. Tapi belakangan ini kan gue ngikutin lo dari Jimny Challenge nih, yang mulai kolaborasi sama teman-teman nih, Om Fitra, si Arif Muhammad, sama Om Ridwan. Itu kan trending terus nih. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang si Om Ridwan trending, semua sih masing-masing dapat trending nih. Ya, bagian semua. Berlanjutlah kemarin yang sampai saat ini nih terakhir ada Cabrio Challenge. Nah mungkin ini ada yang berikutnya lagi kan gitu. Insya Allah ada yang berikutnya Beberapa lagi. bulan terakhir lo udah mulai jarang sowan ke bengkel-bengkel lagi ya? Kan yang sebelum itu kan kontennya banyak kunjungan. Enggak juga. Itu kan kebetulan aja, kalau lagi banyak, kalau lagi jarang. Oh gitu. Kan bengkel juga itu harus referensi dari orang yang kita kenal, kan? Atau orang itu kita kenal. Lebih ke situ? Lebih ke situ, ini bukan sembarang bengkel tahu-tahu kita datengin tuh enggak. Oh bukannya datang ketok pintu, gua review ya? Kadang-kadang itu mereka yang minta. Oke. Gitu. Sekalian nih biar teman-teman tahu di rumah. Orang kalau mau endorse Om Mobi boleh nggak? Boleh. Kita tuh ini sekalian nyari duit kok, bukan? Soalnya kan mungkin kita juga mungkin Om Mobi cuman bikin YouTube iklan masuk di YouTube-nya gitu loh. Tapi kan orang-orang mungkin belum tahu kita bahwa punya menu yang sangat panjang, mau apa aja. Ada semua. Story lah, Instagram feed, berarti video, kalau foto. Mereka minta red card bisa ya? Ya bisa sekali, tinggal kontak ke yang ada di Instagram aja tuh, ada tulisannya tuh. Jadi teman-teman yang mau endorse Om Mobi silakan. Urusan bisnis kontak ke DM ke si Acit gitu. Acit. Bukan Om Gendut ya? Om Gendut juga bisa nih, orangnya ada di sini. Cuma dia Om Gendut ini karena segala macem deh tuh kemarin. Ya. Tapi mudah-mudahan sehat selalu lah. Mudah-mudahan sehat selalu. Sakit mah lama nggak masuk. Habis itu sakit jantung, lama lagi nggak masuk, sampai di ring, alhamdulillah selamat loh. Ya lo juga stop lah ngerokoknya juga. Apa? Beda, rokoknya beda, lebih aman. Jadi buat teman-teman yang memang di rumah yang pengen ngikutin jejaknya Om Mobi, yang dari supir online, tiba-tiba juga pengen jadi YouTuber, satu syaratnya, suka dulu ya Om. Suka dulu dan konsisten, baru kita bisa berjalan terus. Karena bikin itu tuh beban. Beban Om, pasti. Seminggu 2 kali mesti bikin sesuatu. Apalagi kalau udah yang diminta sehari wajib 1 video. Iya, tapi jarang lah yang gitulah. Ya, cuma seminggu 2 kali lah ya. Itu jadi beban. Begitu nanti jadi beban lagi, orang komen-komen nggak jelas. Orang komen-komen mengkritik yang tidak terlalu mengerti gitu. Nah, itu untuk mengcounter netizen seperti itu, lu gimana Om? Manusia kan pasti ada rasa Om. Tiba-tiba lagi nggak mau buka, tiba-tiba muncul komen yang, aduh gila. Itu mengcounternya gimana? Komen itu selalu kami baca loh. Semua? Rata kami baca. Nggak ada yang nggak dibaca? Nggak ada yang nggak dibaca. Semua kami baca dan lo nyerapnya gimana? Nggak ada yang dibalas. Iya, tapi kan ada yang bagus, ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau yang enggak, nanggepinnya gimana? Ya udah, kalau misalnya memang itu, kayaknya ini kritik membangun, oke, kita terima gitu kan. Ini emang bulian doang. Ya udah, biarin aja. Biasanya kalau kayak gitu, banyak orang-orang lain yang balasin juga. Oh, ada pejuang-pejuang kita yang ikut bantuin ya. Jadi untuk teman-teman yang memang akan nanti ikut jejak kayak Om Mobi, kalau ada netizen yang seperti itu ngebully contohnya, kita nggak usah pusing ya, ambil santai aja. Tapi kalau dulu sih awal-awal kami balas, karena sempat balas, karena komennya. Tapi nggak ada ujungnya kan? Tapi kan kalau kita balas nggak ada ujungnya. Enggak, kalau misalnya
waktu itu belum ketemu yang namanya haters yang ngebully gitu ya. Waktu dulu masih banyak yang ini ya diajak diskusi aja, ngobrol di komentar. Itu ya nggak ini apa namanya, dulu masih sempat. Gitu, kalau sekarang sudah terlalu banyak lah. Oke, kedepannya sekarang kan Om nih kalau kita udah lihat subscribernya udah tembus 1 juta berapa? Yang Motomobi 1 juta lebih sedikit, lebih 1,2 juta. Yang Motomobi, yang Omobi itu hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Berarti Om video ini keluar sudah lebih. Omobi udah ada 2 channel. Kedepannya apa yang lagi mau Om? Sebenarnya ada 3 channel, satu lagi Mas Mobi itu teman kami yang awal-awal ngerjain video Motomobi itu. Pertama kali? Dia bikin channel untuk gadget. Berarti sekarang Om main lagi di situ? Dia semuanya dia itu. Oh itu dia sendiri? Mas Mobi? Mas Mobi, MASS Mobi. Oke. Kedepannya apa langkah Om buat lebih maju lagi? Sebenarnya lebih maju lagi, yang penting dari kondisi dan situasi sih kita. Kondisi, ya. Kalau otomotif kan dunianya kan di situ-situ aja ya. Iya. Dan pemainnya juga lo lagi Om. Iya. Di dunia YouTube nih. Iya. Kita ngomong di lingkarannya fashion siapa? Ini. Ini untuk otomotif siapa? Om Mobi, Om Fitra, Om Ridwan. Siapa lagi? Iya, sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Tapi ya sempat kita bikin video kan, yang subscribernya masih belum sekita itu ya kita ajak kolaborasi. Yap, gitu. Itu salah satu cara juga biar semangat saling support kan. Berarti kita terus melangkah ke depan dengan kondisi pandemi sekarang. Event itu kan nggak ada. Event nggak ada. Tapi event online ada loh. Event online ada. Iya. Terus kita juga beberapa diundang event online. Masih ya sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Tapi memang jauh berbeda ya di saat sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi kayaknya Om kesana kesini nggak pernah berhenti nih sampai ke luar negeri tuh. Iya. Kan? Luar negeri untuk tes mobil biasanya. Untuk tes mobil, nge-review brand baru, brand besar. Mobil baru keluar, Indonesia belum masuk. Sampai begitu kan? Masih kesana, nah sekarang di saat pandemi ini brand-brand mobil sendiri di lokalan kita, sepak terjangnya untuk berpromo tuh seperti apa Om saat ini Om? Itu bukan sebenarnya enggak, mereka pasti punya cara ya. Lagi pula percuma juga di pandemi ini kan penjualan pada turun juga, budgetnya juga pada hilang. Iya, kemungkinan pasti gitu. Tapi kan kemarin yang lo angkat Yaris terbaru nih, GR Yaris, itu sold out langsung dalam 1 hari. Berarti kan sebenarnya pasar kita nggak lemah-lemah banget nih. Ya itu kan cuma 100 unit lebih sedikit. Oh masih receh hitungannya sedikit ya, kuotanya itu. Ya. Sedikit sekali. Makanya langsung diserap pasar. Dan mudah-mudahan yang menyerap itu bukan spekulan. Oh iya. Mudah-mudahan benar-benar pemakai. Benar-benar pemakai langsung. Karena jangan sampai spekulan yang ngambil ya. Karena spekulan itu cuma buat keuntungan dia. Habis gitu itu kan. nanti dinaikin jual lagi. Karena ini barang ya apa ya? Ini barang hobi nih, orang anak mobil pasti beli anak mobil. Itu orang yang benar-benar petrolhead pasti beli. Oke. Berarti kalau yang bukan petrolhead beli tahu-tahu cuma spekulan, aduh sedih deh rasanya. Tapi feeling gue sih ada juga yang beli untuk spekulan, tapi memang ya itu bukan golongan kita lah. Iyalah. Kita beli untuk dipakai. Tapi Om Mobi ngambil 1 ya? Ngambil 1. Makanya nggak ngambil 12 gitu. Kirain ngambil 12 buat dijual lagi. Makanya bukan spekulan kita. Kita daripada kuotanya kita ambil mesti dikasih ke orang-orang yang benar-benar petrolhead yang pakai mobilnya. Yap. Karena kasihan orang-orang yang benar-benar mau pakai nggak kebagian gara-gara spekulan kan sayang. Oke, berarti teman-teman masyarakat Tem 2 nih harus paham ternyata Om Mobi ini bukan lahir dari yang langsung jadi. Memang awalnya juga struggling, berasal dari bawah juga, mencoba untuk bertahan dan jadi orang besar. Tapi kita semua tahu sekarang kita kenal Om Mobi. Dan saran dan pesan Om buat teman-teman yang mau ngikutin jejak Om Mobi. Saran dan pesan-pesan ya? Yap.
Oke, kembali ke ini lagi deh, kembali ke mau jadi content creator. Yap, content creator. Sebenarnya ini pesannya bukan pesan untuk orang yang mau jadi content creator, orang yang mau mengawali karir mungkin. Orang yang mau mengawali karir. Mengawali karir ya, lebih luas lagi karena ini sekarang gara-gara konten-konten yang wah kesannya happy sekali jadi content creator, itu semua orang pengen jadi content creator. Dilihat senang-senangnya aja ya. Dilihat senang-senangnya aja, banyak berdarah-darah sebelumnya, awal-awalnya nggak mendapatkan apa-apa, ya kan, harus ketawa padahal sedih, ya, terus di balik itu juga kerja keras kita membuat video itu, panas hujan pun kita lewati begitu. Ya, terus jangan terpaku sama profesi yang nih kayaknya enak, enggak. Lakukan sesuatu, memulai profesi atau membuka usaha atau apply ke suatu perusahaan yang memang kita sukai, bidang pekerjaan yang memang kita sukai. Karena kalau kita nggak suka, nggak mungkin itu berjalan dengan baik ya. Lebih kecil kemungkinan berjalan dengan baik. Kecil kemungkinannya. Kita harus benar-benar kita awali dari kita suka. Jadi kita bisa mencintai pekerjaan kita. Kan do what you love what you do. Yep. Jangan kita hanya terpaksa aja ya. Kalau memang sekarang lagi bekerja dan ini pekerjaannya Anda anggap nggak enak dan Anda menganggap pekerjaan lain dengan bidang lain itu lebih enak, ya udah pindah aja gitu. Jangan nyiksa diri. Kita hidup tuh sementara. Yap. Sebentar banget. Ini lagi mencari jalan terus saja menuju pulang. Kita di dunia ini tugas kita cuma diuji. Tugas kita diuji. Iya. Diuji, ini hidup cuma sebentar, dikasih ujian, ya hasil ujiannya nanti setelah kita mati hasilnya apa? Itu yang panjang. Baru dinilai di situ. Nah, alangkah indahnya kalau di tengah-tengah kita diuji seperti ini, kita melakukan dengan bahagia, kita senang melakukannya, kita melakukan pekerjaan kita senang. Gitu kan? Berarti apa yang disampaikan sama Om Mobi itu balik lagi ke kitanya dulu ya. Satu, kita ikhlas, suka, lakukan. Kalau itu ada, kemungkinannya kita bisa jadi. Ya, kemungkinan jadi. Nih. Kalaupun nggak jadi, kita suka melakukannya. Kita suka, kan gitu. Jadi nggak ada problem di situ. Nggak ada problem. Ya. Jadi apa enggak rezeki-rezekian loh. Jadi atau enggak rezeki-rezekian. Kalau memang bukan rezeki kita gak bakal jadi. Ya kan? Siap. Berarti obrolan kita hari ini semoga itu bisa menjadi inspiration to us plus 62. Yes. Mudah-mudahan. Plus 62. Ya, plus 62. Jadi mudah-mudahan obrolan kita hari ini semua bisa dinikmati. Itu termasuk yang 6221, 6231 semua ya. Semua. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa membawa masukan dan bisa ngajak teman-teman untuk ayo kita bisa jadi lebih baik dari saat ini. Mudah-mudahan. Jangan nyiksa diri lah. Jangan nyiksa diri. Oke, terima kasih Om Mobi. Sama-sama, terima kasih telah diundang. Sehat terus, sukses selalu dan jangan lupa follow RCS Entertainment dan Moto Mobi TV. Dan Om Mobi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.